Mesir menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan pasukan internasional yang dikerahkan ke jalur Gaza. Hal itu terjadi jika mendapat dukungan dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa disertai kerangka politik yang jelas. Dikutip dari Al Arabiya, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Mesir pada Minggu 17 Agustus 2025. Langkah ini muncul di tengah upaya gencatan senjata dan pembahasan pengelolaan wilayah pasca perang. Mesir dikabarkan menyerukan persatuan Palestina di bawah Organisasi Pembebasan Palestina. Di sisi lain, Mesir dilaporkan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Bantuan ini mencakup pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi warga terdampak konflik. Pengiriman bantuan dilakukan melalui perbatasan Rafah, jalur utama masuknya bantuan dari Mesir ke Gaza. Lantas, upaya ini sejalan dengan kesiapan Mesir bergabung dengan pasukan internasional. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dilaporkan berhasil menyergap pasukan Israel beserta kendaraan militernya. Pejuang Palestina dikabarkan berhasil menyita drone pengintai Israel saat melakukan misi intelijen. Para pejuang memikat pasukan Israel ke ladang ranjau di dekat wilayah Zaitun, kota Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, Hamas dikabarkan memantau evakuasi tentara Israel yang gugur di medan perang pada Senin 18 Agustus. Para pejuang juga menekan dengan tembakan intens di distrik Al-Zaitun. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Brigade Al-Qassam mendokumentasikan serangan terhadap kendaraan lapis baja Israel. Sementara itu, Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, menargetkan pos komando militer Israel. Dalam operasi lain, Brigade Al-Quds berhasil menguasai pesawat pengintai Israel. Di sisi lain, perlawanan Palestina dilaporkan mengubah taktik militer mereka dalam menghadapi pasukan Israel. Media Israel melaporkan taktik Brigade Al-Qassam kini lebih terorganisir, bahkan menunjukkan keberanian Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angkatan bersenjata Iran dikabarkan memiliki kemampuan menyerang jantung kota Amerika Serikat dari posisi lepas pantai. Bahkan seluruh penjuru Eropa kini berada dalam jangkauan serangan rudal Teheran. Dikutip dari Jerusalem Post, kabar itu dikonfirmasi oleh anggota Parlemen Iran, Amir Hayat Moghadam, pada Senin 18 Agustus. Menurutnya, kapasitas militer Teheran kian berkembang untuk melawan musuh. Dilaporkan jangkauan rudal jelajah Iran dan pangkalan perairan menjadi bukti adanya hambatan praktis untuk menyerang daratan Amerika Serikat dari jarak 2000 km. Namun Teheran dapat menargetkan kota-kota Amerika Serikat dari lautan posisi lepas pantai. Pasalnya kapal Iran dapat dipindahkan hingga radius 2000 km dari Amerika Serikat untuk menargetkan jantung kota Washington. Kekuatan rudal dan drone Iran menunjukkan kapasitas signifikan. Amunisi tersebut untuk menembus pertahanan regional dan memproyeksi kekuatan ke wilayah yang lebih luas. Pemerintah Iran menilai aksi demonstrasi besar-besaran di Israel menunjukkan krisis serius yang melanda pemerintahan Tel Aviv. Protes tersebut mencerminkan kepedulian dan kekecewaan masyarakat Israel terhadap kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, pada Senin 18 Agustus. Aksi demonstrasi disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah di kota Zionis. Adapun ketegangan meningkat seiring keputusan Israel melanjutkan perang di jalur Gaza. Sementara itu, Iran menyatakan ambisi Netanyahu untuk menghabisi Gaza dinilai memicu ketidakpuasan publik. Masyarakat Israel disebut mulai kehilangan kesabaran terhadap kebijakan pemerintah. Lantas, Iran menilai situasi ini sebagai indikasi legitimasi pemerintahan Netanyahu yang semakin dipertanyakan. Sebagai informasi, warga Israel menggelar demonstrasi besar-besaran di Tel Aviv pada Minggu 17 Agustus. Bahkan warga Israel mengancam akan membunuh Netanyahu jika agresi tidak dihentikan.